Ayo, ayo komen di bawah ya yang mau diskusi cowok-cowok aku. Karena orang baik sama orang ikhlas itu pilih orang ikhlas. Karena orang baik belum tentu ikhlas. Iya, Inul. Nah, panjangku Senul, 17. Halo, aku Dina, umurku 21 tahun. Nama saya Cindy Aziza, umurnya 21 tahun. Namanya Nuraliza Putri Kusuma Dewi, panggilannya Ica, umur 18 tahun. Namanya Jenisha Biausari, umurnya 17 tahun. Jadi yang oke. Nama saya Jenisha Dwi Absari, umurnya 17 tahun. Pagi. Sering. Karena tekanan, terus memporsir aku kudu sing terbaik. Kan gak ada nih beban pikiran. Enggak sih? Enggak. Fokus cari solusi. Ya, enak mas, bikin masalah terus, gak mari-mari. Enggak begitu sering. Sering. Mikirin apa yang gak perlu dipikirin. Masalah mesti mencari solusinya itu terakhir masalah wes gaduh terus ada solusi. Kalau aku lebih ke cari solusi sih mas. Nggak, maksudnya buat apa mikirin masalah? Iya lumayan sering Mencari solusi, karena kalau memikirkan masalah nggak ada habisnya. Kalau aku dua-duanya. Karena kalau kita mikir, karena nggak semua masalah itu ada solusinya. Nggak ada, malah jadi beban pikiran, terus sakit, terus Nggak ada. Overthinking deh. Maksudnya kalau mikir masalah berlebihan tuh kayak bikin sumpah, bikin inguh gitu loh. Jadi kayak nggak usah dipikir, kalau ada masalah dijalanin. Abis itu nanti pasti nemu solusinya gitu loh. mumet. Soalnya kan kalau misalkan kita overthinking, otomatis kan kayak sekitar mana dia ceritanya, bahasa Jawa nggak apa-apa. Nah, misalnya dia overthinking, terus ada nyeritanya gini, rencana dewe yang ya. Lah enggak otomatis kan malah kayak risih ngono Mas. Jadi bisa terganggu gitu menurutku gitu. Kita kayak kadang jadi kegiatannya tuh terganggu. Sering kayak kalau aku sih sering nangis gitu kayak apapun. Tapi nangis itu kan manusiawi. Jadi seluruh beban yang kita punya terus kayak nangis itu menurut aku wajar dan ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak malu kalau misal kok nangis sih, kok gini sih, ya nggak apa-apa. Karena kan yang nangis aku bukan orang lain gitu. Dan aku nggak nyusahin orang lain. Karena pengaruhmu juga. Terus mute kayak pas overthinking, mute kan jelek. Terus ndek sekitariku ganggu, terus malah Terusane wong marah dijarap. Jadi berimbas ke lingkungan. Soalnya vibe-nya nular. Misalkan aku bad mood itu temenku, partnerku kerja biasanya ikut bad mood juga. Pasti kayak nggak ada sing bikin seneng gitu loh. Pasti nular gitu. Kalau ngerasa apalagi kalau kita overthinking, panik, pasti yang sekitarnya tuh ikutan ke bawah suasana kayak kenapa sih panik, aduh panik kan ngono iki. Bisa, soalnya kan kalau misalkan kita overthinking, otomatis kan kayak sekitar mana dia ceritanya, bahasa Jawa nggak apa-apa. Nah, misalnya dia overthinking, terus ada nyeritanya gini, rencana dewe ngono ya. Lah engko otomatis kan malah kayak risih ngono Mas. Jadi bisa terganggu. Iya, rasa banget. Bahkan kayak lingkup dari keluarga aku aja ya. Itu kayak ketika aku overthinking dan aku kayak mikir beban apapun yang aku rasain itu, keluarga aku tuh jadi kayak nggak nyaman karena aku males-malesan gitu. Kayak aku mikirin apa yang nggak seharusnya aku pikirin dan
Jadi aku bad mood mau ngapa-ngapain aku nggak mau gitu. Dan orang tua aku, kadang ibu aku itu bilang kayak cuma di kamar aja mager-mageran gini semuanya nggak dilakuin. Dan bahkan pernah 1 hari itu cuma di kamar aja gitu. Karena sebab dari overthinking itu sendiri. Trauma, banyak pikiran, tekanan itu tadi, tekanan dari diri sendiri. Ya karo cowok enggak? Tekanan banget. Lebih ke masalah pribadi sih. Kan biasanya orang overthinking gara-gara cowoknya ngapain atau gini apa. Kalau aku lebih ke aku bisa nggak sih tahun depan kayak gini. Kayak targetku aku overthinkingin gitu. Kayak misalkan tahun depan aku bisa nggak katakanlah lulus atau katakanlah gimana gitu. Lebih ke target sih yang aku overthinkingin. Mungkin lebih ke nggak siap resiko kalau menurutku. Jadi kita ngelangkah, kita ambil keputusan belum menyiapkan resikonya, itu bisa bikin overthinking. Bikin kok akhirnya piye gimana gitu. Kalau menurut itu, ini menjawab menyeluruh gitu ya. Menurutku cewek itu biasanya overthinking gara-gara mikir nih hal sing nggak penting. Contohnya apa ya? Hal sederhana, hal kecil gitu ya. Ini kalau mikir kisah sampai nemen terus akhirnya dia sendiri ki sampai bingung, terus malah nggak jelas, mute nggak stabil gitu. Bukan trauma sih, karena overthinking di masa remaja itu wajar. Dan aku sampai pernah baca di Google itu kalau umur 17 sampai 20 tahun itu overthinking dan banyak kayak mikirin apa hal yang nggak perlu dipikirin, itu wajar dan itu manusiawi. Emang tahapan mendewasakan itu seperti itu. Jadi kayak aku overthinking itu, ya aku percaya kalau ini proses mendewasakan aku biar aku bisa lebih memikirkan dengan baik gitu. Jadi nggak gerusa-gerusu kayak masalah ini terus tiba-tiba baperan terus kayak ya udahlah aku nggak mau lah ini, nggak seperti itu. Fisik, perasaan, pikiran, semua. Pernah kan pas overthinking diputusnya itu sampai mbautan. Terus minum autan karo antimu kok maksudnya kok nggak iso mati-mati. Sampai ngono. Tenan. Terus koyo piye? Kok merasa pas tiduri melayang, terus tapi sampai overdosis, kelebihan dosis, iya dibawa ke rumah sakit. Iya, untuk nggak mati. Enggak pernah. Enggak sealeh itu. Enggak alay sumpah, enggak sealeh gue. Bahkan semuanya Mas, kadang sampai ke bawah mimpi kalau saya sampai overthinking gitu. Makanya kita harus punya sifat yang slow. Perasaan kok sih, nggak sampai ke fisik. Kalau aku sih nggak, aku pikiran aja sih. Pikiran. Iya. Enggak. Mungkin kalau overthinkingku dibarengi dengan kecapean, aku bisa drop. Kayak contoh ya. Contohnya kayak ada kegiatan di sekolah dan aku tuh apa yang membuat aku sakit hati tuh aku pikirin terus gitu. Dan sedangkan aku di situ harus bekerjaku kan belajar gitu. Ya aku capek di situ dan aku lagi punya masalah itu, aku bisa kayak jadi drop terus tiba-tiba pusing, terus kayak aku punya penyakit yang kayak ya mungkin penyakitnya biasa tuh aku jadi telat makan, jadi mah gitu, kayak gitu sih. Tapi yang ringan-ringan ya nggak sampai enggak. Mungkin pusing terus migrain gitu, mungkin yang biasa dilakuin sama remaja-remaja. Yang paling itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Circle, ya. Lebih ke mungkin ngebandingin diri gitu loh. Yang bikin overthinking kayak orang itu udah punya pencapaian apa, kok aku masih kayak gini gitu loh. Ngerti nggak? Kalau yang kayak perfeksionis, emang dasarnya aku perfeksionis. Jadi ya nggak overthinking, emang aku pengennya perfect gitu. Terus kalau pesimis, aku nggak pernah pesimis gitu loh. Maksudnya aku orangnya pantang mundur gitu loh. Langsung kayak misalkan ada target ini, ya udah kerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Tapi kayak yang bikin overthinking sih ini, kayak misalkan si ini udah ya ampun gila sih ini udah bisa kayak gini, masa aku nggak bisa kayak gitu. Insecure gitu, iri karena dia kok sudah dapat uang, saya kok masih minta uang gitu.
kayak dipikirkan. Kadang aku kudu ngapain, mikir tok tapi nggak bertindak. Anjan Cindy. Yang pertama, alasannya kalau misalnya mengerjakan sesuatu ini kayak banyak engkau bener gak sih, engkau salah apa enggak, engkau iki piye, engkau gitu loh, lebih ke gitu. Kalau masalah circle terus dan yang lainnya itu enggak aman. Salah satu kan suka memendam bebannya tuh sendiri, masalahnya tuh sendiri. Karena kalau aku tipe orang yang ya kalau punya masalah ya aku pendam sendiri gitu. Karena kalau mau cerita sama orang lain tuh nggak mungkin orang lain bisa ngerti kita gitu. Ceritanya ya kan saya punya Tuhan, saya punya Allah. Jadi saya lebih kayak sendiri dan nggak harus orang gitu loh, nggak harus orang yang bisa dengar cerita aku. Mencintai diri sendiri, terus ya bersyukur, nggak memikirkan, saya nggak perlu dipikirkan, apa adanya. Terus yang paling banyak dipikirkan cewek ketika overthinking di malam hari adalah Cowoknya. Selama ini ya, aku punya kebiasaan. Kalau aku lagi overthinking, misalkan atau banyak pikiran gitu, cuma satu sih, long drive. Nggak tahu itu naik motor apa naik mobil, pokoknya dengerin lagu sekenceng-kencengnya sambil ya udah aku kadang keliling Blitar atau bahkan sampai ke suatu tempat gitu, terus balik gitu. Udah habis itu kayak apa sih jerit-jerit di mobil, udah habis itu selesai gitu. Ya iya biar lega ora sih, ya sih biar keluar kenal rasanya. bener gak sih overthinking? Nggak tentu. Kadang aku bangun tidur overthinking, kayak ya aku kok apa sih? Kok kegiatanku nyapa sih kok nggak terplanning gitu, misalkan wis kok bikin overthinking ngono. Mungkin bisa dengerin musik atau melakukan hobi yang disuka gitu. Kalau punya berhubungan badan. Biasanya kalau wis mentok gitu ya, akhir-akhirnya mikir kayak ya wis lah nggak usah dipikir gitu, nanti hilang sendiri, nggak sampai sing nemen gitu. Tergantung yang dilihat sebelumnya gitu. Misalnya sebelumnya lihat konten TikTok apa konten Instagram mau lewat gitu, ini timeline lah gitu, itu biasanya lah sedikit nyerempet sama apa ya perasaan saat itu, nah itu bisa nanti malah sebelum tidur malah overthinking terus mikir sih enggak gitu. Jadi lebih baik tidak TikTokan. Iya. Ya kayak ya udah gitu. Ya udah. Kayak ngalir aja gitu. Jadi kayak itu kalau masalah yang kecil gitu ya. Yang besar mungkin kayak aku perlu ngomong sama, misal aku punya masalah sama orang, itu aku perlu ngomong sama orangnya gitu. Entah itu orangnya ikhlas apa enggaknya, kalau aku minta maaf ya terserah, yang penting aku sudah minta maaf sama orangnya. Kayak gitu. Oke, terima kasih telah menonton YouTube Ruang Obrol. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya, Jenisha Dwi Absari. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga IG-nya Ruang Ngobrol sama IG aku juga. Pokoknya aku tunggu komen baik-baik dari kalian ya. Dadah. IG aku Dinara, DINAARAAA. Dah, thank you. Jangan lupa like, share, komen channel Ruang Ngobrol.